Selamat pagi Mams, Bunda sekalian. Hari ini kita beraktivitas seperti biasa, meskipun hari Minggu kita tetap masuk dapur seperti biasanya ya. Saya rencana mau masak asam pedas toge udang, apalah namanya. Nanti kita campur sama tahu, terus bikin dendeng balado sama bubur kacang hijau. Kita panasin dulu kualinya, wajannya. Sementara itu kita siapin bahannya dulu. Saya mau bikin oseng-oseng toge udang asam pedas. Nah, itu tahunya saya goreng dulu. Ini untuk campuran toge sama udangnya. Nah, ini cabenya, cabai hijau sama cabai merah. Boleh sebenarnya ditambah sama rawit, tapi saya nggak pakai rawit karena nanti takutnya anak-anak nggak bisa makan. Saya juga pakai bawang merah sama bawang putih, dikira-kira aja ya Mams, sesuai selera. Sebenarnya apa yang dimasak itu buat saya apa stok yang ada. Nah, nggak nentu, nggak bikin menu apa gitu. Nah, ini saya iris-iris dulu. Tahunya udah matang, saya angkat. Saya pindahkan ke dalam wadahnya. Sementara itu iris-irisnya saya lanjutin semuanya. Bawang merah, bawang putih, cabenya cabai hijau dan cabai merah. Sesuai selera, kalau mau pedas boleh ditambahkan rawit. Setelah itu kita tumis iris-irisan yang udah kita siapin barusan. Kita tumis sampai harum, sampai layu. Ini apa nih yang nempel? Oh, tahunya ya. Kita tumis sampai harum. Dioseng-oseng. Nah, kita masukin udang yang udah dibersihkan. Ini stok dari freezer yang saya turunin, saya pakai separohnya. Masukin daun salam sama daun jeruk. Kalau takarannya dikira-kira sesuai selera aja ya Mams, diicip-icip. Nah, itu asam jawa. Asam jawanya nanti saya hancurin sama air. Ini toge saya masukin. Kita tumis bareng sama bumbu yang tadi. Masukin tahu, diaduk-aduk lagi. Nah, ini air asam jawa kita saring lagi biar nggak kotor, kena ampas-ampas dari asam jawanya itu. Diaduk-aduk sampai layu, sampai benar-benar matang. Nah, terus saya tambahkan saori, saus tiram. Boleh merek apa aja, tapi saya pakai saori. Kemudian saya masukin garam.
Boleh juga mau pakai kaldu atau apa, selera terserah ya, tapi karena saya nggak punya persediaan, saya nggak pakai. Saya tambahkan sedikit air. Nah, udah matang, udah empuk. Saya salin, saya pindahkan ke wadahnya. Nah, selesai satu macam. Next, kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini hasilnya ya, Mams. Selanjutnya kita mau bikin dendeng balado. Sebelumnya dagingnya udah saya iris tipis-tipis, saya potong-potong. Sebelumnya kita turunin dari freezer. Saya simpan di dalam freezer itu belum dicuci, jadi mau dimasak baru saya cuci. Itu saya kasih bumbunya. Sebenarnya mau direbus pakai air kelapa, tapi karena air kelapa nggak ada, ya sudah, saya pakai apa yang ada aja. Pakai sama air biasa, saya tambahin sama asam jawa. Kok ngomongnya belibet ya? Saya rebus sebentar. Nah, itu saya rebus air juga untuk mecahin santan. Saya mau peras kelapa. Ini kentang saya kupas kulitnya. Terus saya potong-potong. Kentangnya ukurannya lumayan maksi ya. Ukurannya lumayan besar. Jadi bisa dapat banyak. Langsung saya beresin. Nah, kita goreng. Itu kayaknya minyaknya ciprat-ciprat karena mungkin waktu saya masukin minyak tadi, penggorengannya wajannya itu belum sempurna keringnya. Jadi lompat-lompat minyaknya. Kita goreng dulu kentang. Terus saya tambahin minyak. Minyak yang udah bekas pakai tadi saya salin. Itu kacang hijau untuk bikin bubur kacang hijau. Nah, saya rebus dulu. Sudah saya rendam sih dari tadi malam. Nah, sekarang tinggal direbus. Karena kalau nggak direndam itu lama empuknya ya. Saya masukin pandan, daun pandan. Terus ditutup. Nah, yang ini juga tetap lanjut digoreng-goreng. Selesai. Selanjutnya giliran dagingnya yang udah dipotong-potong tadi, yang udah direbus. Saya sengaja gorengnya itu emang dibikin crispy ya, dibikin kriuk, enggak separuh, maksudnya enggak yang masih ada rasa daging yang lunak-lunak gitu, karena anak saya nggak suka. Anak saya sukanya yang emang bener-bener garing
Jadi walaupun hitam gitu kan, hitam pun dia suka, daripada yang masih ada empuk-empuknya malah dia lepehin. Nah ini gula untuk dimasukin ke dalam bubur tadi. Kok bubur sih, kacang hijau ya. Nah ini kita pindahin. Selesai. Selanjutnya kita mau goreng cabai. Cabenya di kasar-kasar aja ya, karena kalau cabenya terlalu halus pada nggak semangat makannya. Saya tambahin 1 buah tomat yang ukurannya sedang, karena saya nggak pakai gula. Jadi kalau untuk goreng cabai ya saya cuma pakai, tambahannya cuma tomat. Nah itu gula jawa saya tambahin. Sebenarnya boleh pakai, boleh tidak, tapi karena kebetulan ada ya saya pakai. Nah goreng cabenya udah selesai. Sebagian saya pindahin ke piring kecil, sebagian saya campurin sama dendeng dan kentang tadi. Jadilah dia dendeng balado. Nah ke dalam kacang hijau tadi saya tambahin santan. Tadi saya nggak videoin ya proses siapin santannya. Selanjutnya sambil nunggu matang, saya lanjutin sama cuci piring. Nyambil ya mams, yang namanya emak-emak itu kerjanya pasti bisa ngerjain satu pekerjaan berbarengan dengan pekerjaan yang lain. Jadi nggak nunggu ini selesai dulu baru dilanjutin kerjaan yang lain, bukan begitu ya mams. Karena sepertinya waktunya emang kita harus bisa memaksimalkan waktu ya. Apalagi kalau pagi-pagi buat saya yang notabene waktunya dibatasi sekian jam sebelum berangkat kerja, jadi nggak bisa nyantai. Nah ini udah selesai. Tadi saya nggak sempat liatin waktu masukin jahe sama garam, sedikit garam ya. Kalian juga ikut-ikutan mams, nggak apa-apa, berasa ada di mana gitu. Selesai. Selanjutnya beres-beres dulu, beresin yang udah dibikin belepotan tadi. Kalau diundur nanti akhirnya jadi males, jadi lebih baik diselesaikan dulu.
Selanjutnya saya tetap selesaikan yang bagian kain. Saya pindahin dulu kain yang udah dikeringkan, sementara di bagian pemutaran tetap lanjut. Siap-siap kita mau jemur pakaian di luar ya, Mams. Nah, ini dia yang kita masak hari ini. Itu satu lagi, itu lauk kemarin. Tadi saya panasin. Jadi nggak boleh buang-buang ya, Mams. Kita keluar rumah ya, Mams. Teman-teman. Nah, itu embernya masih kebuka. Itu ganti tong sampah ya. Tong sampah yang biasanya 2 kali seminggu dijemput sama truk sampah. Nah, kain masih penampakan seperti kemarin karena renovasinya belum selesai. Kita jalan ke belakang ya, Mams. Nah, ini yang di samping. Tanah ini ukurannya 12 kali 16 meter. Yang sekarang bangunan yang ada di dalamnya itu baru 61,5 meter persegi. Nah, yang ini dari tembok sini sampai ke tembok pagar sini, ini ada sekitar 3 meter. Ke belakang kira-kira berapa ya? Karena yang samping ini belum kita apa-apain, belum mau dibikin apa-apa gitu, nggak tahu nanti rencananya apa. Ini juga yang bagian tembok ini juga belum dinaikin sama tukang. Ini nanti posisinya pintu, tembok pintu sama jendela. Nah, ini posisi dapur. Sekarang penampakannya udah setinggi ini nih. Udah ngecor yang di atas, itu untuk talang air. Ini nanti lokasinya, ini yang ada pipa paralon yang nongol ini untuk saluran pembuangan air untuk nanti zinc cuci piring ya. Nanti kita cuci piringnya di sini. Nanti yang sebelah sana itu tempat masak. Nah, di sini nanti ruang makannya. Sengaja dibikin nyatu besar karena emang pengennya punya dapur yang lebih lega. Jadi kalau misalnya kita ada acara apa-apa, kumpul sama keluarga besar, atau ada acara apalah gitu, bisa lebih leluasa. Nah, ini kamar anak bujang. Ini kamarnya Iji, ukurannya 3,5 kali 3,7. Kita tambah 2 jendela di sana untuk sumber pencahayaan, karena yang di sana kita emang tembok mati di belakang, karena itu udah langsung ke tanah orang ya. Kita nanti nggak tahu nanti mau dibikin apa sama orang, karena di belakang itu toko bangunan. Nah, gini. Kita lanjut di sini. Nah, yang ini area laundry. Keluar dari pintu sini, nanti seakan-akan nanti kita keluar dari pintu rumah, padahal kita masuk ke dalam ruangan lagi gitu. Tapi ruangannya udah beda fungsi ya. Ini area laundry. Nah, di situ saluran pembuangannya, saluran airnya. Di sini nanti stop kontak listrik kayaknya ini deh. Di sini nih. Nanti kita nggak tahu nanti kedepannya mau nanti jemur pakaian. Kalau seandainya nanti darurat, kita bisa jemur di dalam sini. Nanti rencananya yang di atas itu nanti juga dipasangin atapnya yang atap fiber yang transparan gitu, biar cahayanya tetap masuk. Ini gudang, kurang tahu persis ukurannya berapa karena ini memaksimalkan sisa-sisa tanah yang ada gitu. Lumayan besar. Nanti kita di dindingnya ini nanti dibikin rak. Nanti kita susun apa yang bisa di sana, terus nanti apa-apa banyak yang bisa dimuat di dalam gudang ini.
Yang ini mentok di sini. Ini kamar mandi yang tembus dari dalam kamarnya anak gadis, kamarnya Atifah. Makanya nggak ada pintu dari luar sini. Insyaallah besok kalau kayu untuk atapnya udah datang, kita udah mulai bisa pasang atap. Masih banyak yang perlu dibenahi ya Mams, tapi kita angsur-angsur aja seberapa bisa, seberapa sanggup. Ini nanti pintu yang ini kita nanti dipindah, nanti diperbaiki lagi, jadi kita nggak buang, mana yang bisa dipakai kita pakai. Nah di sini biasanya Pak tukangnya nongkrong, ngopi-ngopi, lagi snack, makan cemilan apa gitu yang udah disiapin. Nah, itu papanya saya. Papa yang setiap hari, boleh dibilang setiap hari, ngontrol ke sini. Nah, Papa datang ngontrol. Udah sampai mana perkembangan pekerjaan tukang, persentasenya udah berapa. Ya Mam, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, terima kasih sudah mengikuti. Semoga lain waktu di lain video kita berjumpa lagi. Semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.